Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan podcast kami kelompok 5, yaitu saya Widi Paratika Dewi sebagai pemandu podcast dan ada teman saya sebagai narasumber yaitu Sepira Salsabila, Khairunisa, Salma Sahira, Maria Sasmita, dan Dina Rizky Yunita. Pada podcast ini kami akan membahas tentang manajemen strategi, yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah ujung tombak untuk meraih konsumen sebanyak-banyaknya. Di samping itu, strategi pemasaran adalah langkah-langkah yang harus dijalankan oleh suatu perusahaan untuk menghadapi serangan pesaing yang ada dan yang akan datang. Untuk mencapai tujuan dalam sebuah perusahaan juga diperlukan langkah-langkah tertentu. Misalnya perusahaan yang ingin menjual barang atau jasanya kepada pelanggan memerlukan langkah yang tepat. Di luar perusahaan tersebut sudah banyak pesaing yang menunggu, mulai dari pesaing kecil sampai pesaing yang kompeten. Dalam pelaksanaan strategi pemasaran itu kan ada berbagai cabang atau strategi produk bagian-bagiannya. Bagaimana menurut saudari Sepira tentang strategi produk tersebut? Kepada saudari Sepira saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu strategi produk. Strategi produk yang perlu dan harus dilakukan oleh suatu perusahaan dalam mengembangkan produknya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada menentukan logo. Dalam menentukan logo dan moto perlu beberapa pertimbangannya itu. Yang A harus memiliki arti dalam arti positif. Yang B harus menarik perhatian. Yang C harus mudah diingat. Dan yang kedua itu ada menciptakan merek. Agar merek mudah dikenal masyarakat, penciptaan merek harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Yang A itu ada mudah diingat, yang B terkesan hebat dan modern, yang C memiliki arti dalam arti positif, dan yang D menarik perhatian. Baiklah, itu tadi pembahasan dari pelaksanaan strategi pemasaran pada strategi produk. Kan masih banyak kan strategi produk itu berbagai bagian gitu kan, ada strategi produk untuk menciptakan kemasan. Saya ingin alihkan ke Khairunisa, apa sih strategi produk dalam menciptakan kemasan? Kepada Khairunisa saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan strategi pemasaran atau menciptakan kemasan. Penciptaan kemasan pun harus memenuhi berbagai persyaratan seperti yang pertama, kualitas kemasan atau tidak mudah rusak. Dan yang kedua, bentuk dan ukuran termasuk desain menarik. Yang ketiga, warna menarik. Selanjutnya, keputusan label. Dalam label harus dijelaskan siapa yang membuat dan di mana dibuat. Selanjutnya, kapan dibuat dan cara menggunakannya dan waktu kadaluarsanya, dan terakhir informasi lainnya. Sekian. Tadi kan dibahas oleh Khairunisa kan, strategi produk itu ada berbagai macam kan. Di sini ada strategi harga. Strategi harga itu banyak bagiannya menurut modifikasi harga dan penetapan harga, metode penetapan harga. Di sini akan dibahas oleh saudara Salma Sahira. Saya persilakan dengan segala hormat untuk membahas. Baiklah, ada cakupan dari strategi harga, yaitu berikut ini metode dalam penentuan harga satu produk. A. Modifikasi harga atau diskriminasi harga dapat dilakukan menurut hal-hal berikut. Yang pertama menurut pelanggan, yang kedua menurut bentuk-bentuk, ketiga menurut tempat, keempat menurut waktu. Selain itu terdapat B. Penetapan harga untuk produk baru. Yang ke-1 market skimming pricing, yaitu harga awal produk yang ditetapkan setinggi-tingginya dengan tujuan produk atau jasa yang memiliki kualitas tinggi. Kedua, market penetration pricing, yaitu menetapkan harga serendah mungkin dengan tujuan untuk menguasai pasar. Yang ketiga, terdapat metode penetapan harga, yaitu cost plus pricing. Lalu ada cost plus pricing dengan markup.
Ketiga, break even pricing atau BEP atau target pricing. Yang terakhir, perceived value pricing. Sekian dari pembahasan strategi harga. Terima kasih kepada Saudari Salma Sahira yang telah membahas strategi harga itu kan. Strategi itu kan berbagai macam kan. Banyak sekali strategi pemasaran yang ada dalam manajemen strategi itu. Di sini ada yang membahas tentang strategi tempat atau distribusi yang akan dibahas oleh Saudari Maria Sasmita. Saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang strategi tempat atau distribusi. Strategi distribusi penting dalam upaya perusahaan melayani konsumen tepat waktu dan tepat sasaran. Keterlambatan dalam menyalurkan mengakibatkan perusahaan kehilangan waktu dan kualitas barang serta diambilnya kesepakatan oleh pesaing. Adapun fungsi distribusi adalah yang pertama fungsi transaksi, meliputi bagaimana perusahaan menghubungi dan berkomunikasi produknya dengan calon pelanggan. Yang kedua, fungsi logistik meliputi pengangkutan dan penyetriaan barang termasuk sebagai tempat penyimpan, memelihara dan melindungi barang. Yang ketiga, fungsi fasilitas meliputi penelitian dan pembiayaan. Baiklah, hanya itu tentang strategi tempat. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Maria Sasmita yang sudah membahasnya. Selanjutnya itu yang terakhir itu ada pelaksanaan strategi dari Yunita. Saya persilakan yang saya hormat pada Saudari Dina. Baik, pelaksanaan strategi pemasaran. Itu dia ada strategi promosi. Tanpa promosi, pelanggan tidak dapat mengenal produk atau jasa yang ditawarkan. Macam-macam sarana promosi itu seperti periklanan, promosi penjualan, publisitas, dan penjualan pribadi. Contohnya itu seperti iklan. Iklan merupakan sarana promosi yang paling sering digunakan oleh perusahaan. Penggunaan promosi dengan iklan dapat dilakukan dengan berbagai media, seperti pemasangan billboard di jalan, percetakan brosur, pemasangan spanduk, iklan melalui media cetak, dan iklan melalui media elektronik. Baiklah, itu pembahasan dari podcast kami tentang manajemen strategi, itu manajemen pemasaran. Di sini kan saya akan mengambil kesimpulan tentang manajemen strategi. Pada manajemen pemasaran berfokus pada proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai sasaran. Tanpa adanya manajemen pemasaran ini, kita tidak akan tahu bagaimana manajemen strategi itu akan berkembang. Terima kasih. Demikianlah hasil podcast kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Jangan lupa teman-teman like, comment, and subscribe.